Oke, baik. Jadi kalau teman-teman pasti sering dengar ya Pareto analisis. Pareto analisis itu apa sih gitu ya? Jadi Pareto analisis itu apa namanya, kalau ini kita contohkan dulu sebelum teorinya. Jadi kalau kita bicara ada chart gitu ya, sebagai chart berikut nih ya, ini ada chart gitu ya, maka apa namanya, eh, kita urutkan, misalnya ada penyebab suatu masalah gitu ya, kita urutkan ya, untuk masing-masing sebab dari yang frekuensinya paling tinggi gitu ya. Maka yang disebut Pareto itu biasanya terbentuknya suatu pola di mana misalnya kayak di sini case-nya ya, jumlah penyebab, hanya beberapa jumlah penyebab itu sebenarnya sudah cover majority ya, percentage dari apa namanya keseluruhan penyebab. Jadi kalau case di sini misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 penyebab gitu ya. Ada 10 penyebab dari satu case, ternyata 3 penyebab utama itu sudah cover sekitar 80% ya. Jadi itu kita menyebut ini sebagai Pareto 80% ya. Itu kalau orang menyebutnya Pareto seperti itu ya. Nah, jadi kalau disebut Pareto analysis itu apa? Ya secara teorinya dia macam-macam, tapi intinya satu, Pareto analysis itu adalah dia formal teknik ya. Jadi apa namanya, kalau kita apa namanya, ada yang bersifat competing for attention. Jadi misalnya contoh, saya punya 100 produk, saya mau tahu Paretonya yang 90% penghasilan saya berasal dari berapa produk. Jadi ada competing for attention ya, maka itu disebut sebagai Pareto analisis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Pareto analisis itu ya juga ciri berikutnya adalah dia memang digunakan untuk stimulate thinking ya dan organize thought. Jadi artinya biasanya dipakai untuk memprioritaskan sesuatu tapi based on stimulate thinking gitu ya. Jadi tidak asal prioritas gitu ya. Nanti ada teknik-tekniknya, termasuk nanti yang berhubungan sama alert-alert yang kedua ya, ini di note ya. Nanti ini arahnya sebetulnya organized thought ini lebih ke arah misalnya mencari anomali ya, alert dan sebagainya. Yang ketiga, ciri-cirinya analis itu adalah kalau memang kita perlu memberi priority gitu ya. Nah, tapi secara umum Pareto itu adalah prinsipal ya, di mana small number of factors gitu ya. Jadi small number of factor itu responsible the largest share ya. Jadi artinya contoh misalnya kita ngomong misalnya Pareto 90-10 gitu ya misalnya ya. Nah, biasanya itu kita bicara produk-produk apa sih yang menghasilkan 90% dari apa namanya revenue kita contohnya gitu ya. Yang umumnya rule 90-10 itu adalah kira-kira 10% produk menghasilkan 90% dari revenue kita, walaupun tidak selalu harus begitu gitu ya. Nah, tapi intinya adalah small number factors ya, itu dia responsible terhadap larger share ya. Oke. Nah, jadi chartnya biasanya kalau Pareto itu setidaknya itu nanti ada 2 chart gitu ya, ada pembagian 2 kelompok. Jadi kalau tadi ada 10 faktor, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, di mana 3 dari 8 ini dia sudah cover, kalau kita lihat dari chartnya sini sekitar mungkin hampir 70% gitu ya. 3 ini hampir 70% dari apa namanya, ya 70-80% ya, 70-80% dari total seluruh faktornya gitu ya. Jadi biasanya kita bagi 2, jadi 3 utama itu kita kelompokkan menjadi satu kelompok, dan kemudian sisanya kita kelompokkan menjadi kelompok yang lain. Jadi setidaknya kalau kita ngomong Pareto itu biasanya akan terbagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok yang utama dan kelompok yang sisanya gitu ya. Tapi Pareto tidak selalu seperti itu gitu ya, karena ada orang yang biasanya menggunakan Pareto 80-20 rules gitu ya. Ini contohnya adalah 20% effort kita itu sebetulnya yang menghasilkan 80% dari result gitu ya. Walaupun tidak harus seperti itu juga ya, tapi biasanya orang punya rule disebut sebagai 80-20 rule ya, atau 90-10 rule ya. Jadi misalnya 90-10 rule ya, dan seterusnya ya. Nah, cuman kita kalau di data gitu ya, di data actualnya kita jarang hanya menggunakan 2 kelompok, karena kalau 2 kelompok nanti dia tidak akan terlalu bermakna untuk yang stimulate thinking ya, dan organize thought-nya ini gitu ya. Jadi kita coba lihat contohnya ya. Nah, jadi kalau dalam bisnis biasanya, oke, orang mulai mengembangkan
menjadi 3. Jadi Paretonya 50-30-20 ya. Ini contoh misalnya rule dari budgeting rule ya, 50% dari misalnya penghasilan kita untuk needs gitu ya, untuk bayar apa cicilan gitu ya, bayar utility, insurance dan sebagainya ya. 30% itu dari keinginannya gitu ya. Bisa entertainment, shopping dan sebagainya. 20 saving. Ini rule-nya adalah 50-30-20 gitu ya. Nah, tapi kalau di real case gitu ya, nanti bentuknya nggak selalu seperti itu gitu ya. Jadi contoh nih misalnya, nanti saya sudah upload ya di folder di D3 gitu ya. Itu ada data itu data asli punyanya Tokopedia tahun 2022 ya. Cuman memang tidak semua diambil. Itu ada data bulanan ya, penjualan produk di Tokopedia yang kita sebenarnya bisa beli juga data itu ya. Kemudian kita mau analisis Pareto. Jadi workflow-nya juga sudah saya upload ya. Nanti teman-teman bisa coba import dan lihat contoh workflow-nya di situ. Datanya nanti silahkan disambungkan, yaitu bicara mengenai Pareto analisis, tapi gitu ya, itu tidak sekedar Pareto, karena juga saya masukkan teknik-teknik bagaimana misalnya cara baca Excel tapi multi sheet gitu ya. Jadi sheet-nya misalnya kalau ini kan contohnya di datanya ada dari Januari sampai Desember gitu ya. Jadi bagaimana kita membaca masing-masing sheet gitu ya, kemudian menggabungkan menjadi satu ya, kemudian baru diproses Paretonya, baik Pareto, ini ada contoh nanti yang Pareto 90%, dan ada Pareto yang 65, 25, 10 gitu ya. Nanti saya akan terangkan kegunaannya gitu ya untuk Pareto ini. Nah, tapi nanti kita akan masuk ke sini, tapi sebelum masuk ke sini mungkin kita coba satu step dulu. Nah, kenapa akhirnya Pareto itu penting gitu ya? Pareto penting karena Pareto itu adalah salah satu teknik yang bisa dipakai untuk melakukan nanti yang namanya adalah alert. Jadi contoh ya, kalau kita punya Pareto, misalnya Pareto, karena Pareto konsepnya kan small populasi ya, ini yang di atas ini misalnya kita bagi data kita menjadi 3 grup gitu ya. Ya, small populasi yang paling atas ini itu kontribusi value-nya atau measure-nya dia akan lebih besar ya dibanding grup yang di bawahnya. Ya, sementara populasi yang paling besar biasanya kontribusinya paling kecil gitu ya. Nah, kalau dalam dunia bisnis disebut Pareto adalah kalau kemudian kita menghasilkan gambar seperti segitiga bolak-balik. Jadi contoh misalnya saya bagi Paretonya, saya kasih nama high, medium, low ya. High, medium, low ya. Segmen yang high itu biasanya populasinya paling kecil, tapi total value-nya atau kontribusinya atau total measure-nya paling besar gitu ya. Segmen medium itu di tengah-tengah ya, baik apa namanya dari sisi populasi maupun value-nya. Segmen low itu populasi paling besar tapi value-nya totalnya paling kecil ya, itu disebut sebagai Pareto atau disebutnya HML Pareto. Tapi boleh nggak sih kita buat lain, bukan HML-nya bukan based on Pareto tapi based on cluster? Boleh ya, besok kita akan belajar itu ya hari Jumat ya. Jadi HML-nya bukan based on Pareto tapi HML-nya adalah based on cluster dari machine learning gitu ya. Hari ini kita belajar dulu yang Pareto. Ya, jadi ini satu konsep. Kenapa kita akhirnya penting melakukan ini? Karena penggunaan bisnisnya. Nah, cara melakukan Pareto ini kita bisa buat juga sebenarnya pakai workflow gitu ya. Nah, kuncinya Pareto adalah kalau terbentuk Pareto, misalnya tadi kita bentuk jadi 3 segmen HML, itu syaratnya adalah dia harus segitiga bolak-balik, atau kalau kita gambarkan dalam bar chart, ya ini dari kecil ke besar, itu dari sisi populasinya, sementara dari besar ke kecil, itu adalah dari sisi apa namanya value-nya gitu ya. Ini syaratnya. Semakin mulus gitu ya, artinya gambarnya ini semakin mulus, jadi artinya jarak antara satu bar dengan bar lainnya semakin bagus gitu ya, semakin seperti garis gitu ya, maka akan semakin tahan Paretonya gitu ya. Nah, dalam bisnis ya, kita sering kali melakukan Pareto sebenarnya tidak sesederhana bahwa kita akan melakukan priority gitu ya. Tapi lebih ke arah karena kita mau masuk ke yang lebih advance analytics, biasanya masuk yang namanya adalah alert model ya, based on Pareto ya. Jadi kalau teman-teman lihat di layar, ini contohnya adalah data-data yang berhubungan sama perbankan. Ini contoh yang saya kasih di sini adalah datanya credit card sebetulnya ya, perbankan.
Dimana kalau kita punya credit card gitu ya, itu tentu setiap credit card ada namanya outstanding. Outstanding itu adalah utang kita yang belum kita bayar, atau namanya outstanding gitu ya. Kemudian ada credit limit, itu batas limitnya saya bisa pakai kartu itu maksimum sampai berapa. Kemudian ada line utilization, artinya kartu tersebut sudah saya pakai berapa banyak. Jadi misalnya limit saya 10 juta, saya sudah pakai 9 juta, berarti line utilization saya adalah 90% gitu ya. Kemudian ada pay to outstanding, artinya tagihan saya misalnya 5 juta, saya bayar 1 juta, berarti pay to OS-nya adalah 20% gitu ya. Nah, payment adalah tadi, misalnya tagihannya 5 juta, saya bayar 1 juta ya, maka payment adalah 1 juta. Fee base itu adalah fee yang diperoleh oleh bank atau yang dibayarkan oleh kita kepada bank gitu ya. Itu kemudian akan dilakukan misalnya model Pareto ya, HML. Jadi untuk setiap measure, jadi outstanding kita buat HML-nya, credit limit juga, line utilization juga ya, pay to OS ya, payment, fee base juga kita buat. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan alert-nya? Alert-nya secara teori adalah kalau terjadi ya kombinasi antara Pareto ini, di mana di satu sisi dia ada di kategori H, tapi di sisi lain dia ada di kategori low, maka secara data itu dianggap sebagai alert, ya otomatis gitu ya. Jadi contoh nih misalnya outstanding ya dibandingkan dengan pemegang kartu lain kita masuk kategori H, jadi istilahnya hutang kita besar, tapi payment kita masuk kategori low gitu ya, maka otomatis ini akan keluar sebagai alert. Sehingga untuk setiap alert ini akan langsung bisa kita define kalau terjadi alert ini apa yang harus ditindaklanjuti. Jadi contohnya kalau case ini adalah kalau outstanding-nya masuk kategori high tapi payment-nya low, maka otomatis akan ditawarkan program installment campaign atau cicilan gitu ya, cicilan tetap gitu ya, installment campaign. Nah, tapi kalau outstanding-nya masuk kategori low gitu ya, tapi credit limitnya high, maka otomatis dia akan mendapat usage campaign atau promo untuk dia menggunakan kartunya gitu ya. Nah, jadi secara bisnis itulah sebetulnya kegunaan dari Pareto ya. Nah, Pareto ini juga salah satu akhirnya dipakai sebagai rule engine untuk membuat sistem AI yang non machine learning. Ya, jadi kalau AI itu tidak selalu machine learning ya, tapi machine learning adalah bagian dari AI dan ini adalah apa namanya salah satu teknik yang biasa dipakai. Jadi kenapa mesinnya akhirnya pintar? Contoh, kenapa orang ini ditawarkan program tertentu dan sebagainya? Karena dia hanya main-main dari sini. Jadi begitu terjadi kombinasi, contoh di sini ya, misalnya line utilization-nya high, terus kemudian fee base-nya low, maka dia akan masuk alert. Maka setiap alert itu akan ditentukan ini campaign-nya apa atau harus ngapain untuk alert tersebut ya. Demikian juga pay to S-nya low misalnya, sementara apa namanya outstanding-nya masuk kategori H ya, jadi lompat gitu ya. Tapi kalau dari H ke H, H ke M itu nggak masalah ya, M ke L nggak masalah ya. Yang nggak boleh adalah kalau dari H ke L atau terjadi dari L ke H, itu yang alertnya bunyi ya. Itu yang biasa kita lakukan di bisnis gitu ya. Nah,